Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Arifai wa Syekh Bahaidana Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya nanti di akhirat, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita baca terlebih dahulu suratun Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah. Hadirin rahimakumullah, sudah kita baca kemarin sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama hiya zajratun wahidah ay ar-radifah, tegese ar-radifah yang disebut di awal, ar-radifah. Radifah itu an-nafkhah ats-tsaniyah, tiupan sangkakala yang kedua. Allati kang yaqibuha
kang ngiringi ing allati apa al-ba'tsu kebangkitan. Li'anna qaulahum karena sak temene ucapane wong-wong kafir inna lamarduduna yatadammanu iku yatadammanu mengku apa qaulahum istib'adan nash'ati ing amrih adoh an-nash'ati kebangkitan as-saniyati kang kaping pindho wastis'aba lan amrih angel wastis'aba amriha lan amrih angele urusan an-nash'ah ats-tsaniyah faka'annahu mongko iku bisabin kang angel ma taquluna ma bisabi ma taqulun kelawan angele perkara taqulun kang wis ngucap sapa sira kabeh fa inna ma hiya angin pestine utawi an-nash'atu tsaniyah iku nafkhatun tiupan sangkakala wahidatun kang siji fa idzahum mangko tumataan utawi menungso iku mansyuruna den sebaraken ahyaan halih wong kang urip ala wajhil ardi ing atase muka bumi fa idzahum bisahirah ay kullul khalaiqi tegese saben-saben pira-pira makhluk biwajhil ardi ing dalem dhuwure bumi iku ahyaun urip ba'da makanu ing dalem sause barang kanu ana sapa kullul khalaiq bibatniha ing dalem jerone bumi amwatan iku amwatan pira-pira wong kang mati waruya lan den riwayataken an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma as-sahiratu utawi as-sahirah iku ardun bumi min fiddatin sangking perak yakhluquhu nyiptaaken ing ardun sapa Allahu Gusti Allah taala. Hadirin rahimakumullah, dalam pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa surah ini diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala, qasam Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat dengan berbagai macam tugasnya, yaitu an-nazi'at, an-nasyitat, as-sabihat, as-sabiqat dan al-mudabbirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat berikutnya tentang yaumul qiyamah, tentang al-ba'tsu, bahwa pada tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama, seluruh makhluk yang hidup itu mati. Ketika itu segala sesuatu itu yarjuf, itu bergoyang atau kaget dengan suara tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama, sehingga segala yang hidup itu mati kecuali yang dikehendaki tidak mati oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun setelahnya kemudian malaikat Israfil diperintahkan untuk meniup sangkakalanya yang kedua, yang disebut dengan an-nafkhah ats-tsaniyah. Ketika itu makhluk yang hidup, di sini manusia-manusia yang ada di dalam kuburnya itu dihidupkan. Idzi wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bisahirah.
Jadi hati mereka ketika itu ketakutan, gelisah, ketakutan, sedih. Dan absaruha khasyi'ah. Pandangan-pandangan mereka itu hina karena melihat dahsyatnya sesuatu yang mereka lihat. Maksudnya manusia mereka hatinya, mereka ketakutan, gelisah, tidak tenang hati mereka, mata mereka juga tertunduk karena melihat kedahsyatan hari kiamat, di mana manusia-manusia yang dulunya itu mati ada di dalam tanah, ternyata mereka kemudian dihidupkan kembali dan keluar dari kuburnya masing-masing. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Mereka mengatakan, yakni orang-orang kafir yang dimaksud di sini, karena dalam rangka untuk mengingkari dan mengolok-olok adanya kebangkitan. Ini orang-orang kafir yang kemarin dalam surat An-Naba juga diceritakan bahwa mereka itu mengingkari adanya al-ba'tsu, mengingkari adanya hari kebangkitan. Menurut mereka kebangkitan atau hidupnya kembali manusia untuk mempertanggungjawabkan amalnya nanti pada hari kiamat itu sesuatu hal yang sulit terjadi, sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Itu menurut orang-orang kafir ketika itu. Mereka mengatakan, yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Mereka mengatakan, mungkinkah kami ini dikembalikan lagi hidup setelah kematian kami di dalam kubur kami. Setelah kami mati dan dikuburkan di dalam kubur, hancur seluruh badannya, mungkinkah kami itu kemudian dikembalikan lagi dalam kehidupan seperti semula? Padahal a'idza kunna 'idzaman nakhirah, padahal kami ini sudah berupa tulang-tulang yang sudah baliyah mutafattitah, sudah berupa tulang-tulang yang sudah hancur lebur, tidak tersisa. Mungkinkah itu kemudian dikembalikan seperti semula, kemudian dihidupkan kembali seperti kehidupan sebelum kematian? Apa itu sesuatu yang mungkin terjadi seperti itu? Itu kata-kata siapa? Orang-orang kafir dalam rangka untuk mengingkari adanya al-ba'tsu. Yang intinya mereka nggak mungkinlah itu terjadi. Wong kami itu sudah hancur lebur, tidak tersisa, tulang-tulang sudah hancur semuanya, sudah hilang badan, masa mau dikembalikan lagi seperti sedia kala dan dihidupkan kembali? Ini sesuatu hal yang menurut mereka orang kafir, ini sesuatu hal yang nggak mungkin. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau seandainya itu benar, maka niscaya kembalinya kita ini pada kehidupan lagi, kembalinya ini adalah karratun khasirah. Itu adalah sebuah kerugian, sebuah khasirah. Itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Kenapa? Karena mereka telah mendustakan adanya hari kebangkitan. Kalau itu memang benar, pasti kami nanti akan merugi karena akan dikembalikan ke dalam neraka. Dalam kehidupan yang berikutnya, dalam kehidupan yang kedua ini, mereka akan diazab di dalam neraka. Niscaya itu akan menjadikan sebuah kerugian bagi mereka orang-orang kafir. Jadi di sini orang-orang kafir itu merasa bahwa sesuatu itu hal yang jauh kemungkinan terjadi. Karena bagaimana mungkin tubuh yang sudah hancur lebur, bukan sekadar hancur tapi sudah hancur lebur, tidak tersisa. Kemarin kita katakan yang tersisa hanya
bagian ajbuz zanab, tulang ekor belakang, sedangkan secara keseluruhan umumnya manusia, kecuali orang-orang yang dikecualikan, yang kemarin sudah kita jelaskan, para nabi, para wali, sebagian para wali, orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Kecuali mereka, bahkan sebagian para wali pun tubuhnya hancur, tidak tersisa kecuali hanya tulang ekor saja. Kalau sudah seperti itu, hancur lebur seperti itu, bagi orang kafir enggak mungkin kayaknya orang itu nanti akan kemudian dikembalikan lagi jasadnya dan dihidupkan kembali. Itu sesuatu hal yang sulit, sesuatu hal yang enggak mungkin. Mereka mendustakan, mendustakan hal itu. Kalau dalam surat An-Naba kemarin mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka berpikir tentang alam semesta yang kesimpulannya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala jika Allah berkehendak untuk menghidupkan kembali manusia. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menjelaskan itu bukan sesuatu yang sulit. Fa innama hiya zajratu wahidah. Kebangkitan itu hanya satu kali tiupan saja. Hanya satu kali tiupan sangkakala saja. Ketika Israfil meniup sangkakala, udah semuanya dikembalikan lagi oleh Allah dengan mudah jasad mereka, dan mereka dihidupkan kembali dan keluar dari dalam kubur dalam keadaan hidup. Jadi bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, karena memang enggak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit yang sangat besar. Allah menciptakan arsy sebagai makhluk yang paling besar ukurannya, tidak lebih sulit dari menciptakan manusia, dari menciptakan bumi. Allah menciptakan semut yang kecil, yang sangat kecil, tidak lebih sulit bagi Allah daripada menciptakan manusia. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, maka itu sesuatu hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang ini lebih sulit, yang ini lebih mudah, itu enggak ada bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk membangkitkan, menghidupkan dan membangkitkan manusia dari dalam kuburnya, itu sesuatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, semuanya sudah pada keluar dari dalam kuburnya dalam keadaan hidup. Artinya Allah mengembalikan jasadnya dan kemudian dihidupkan dan kemudian keluar dari kuburnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innama hiya zajratu wahidah. Ini kan bantahan terhadap keraguan dari orang-orang kafir terhadap adanya al-ba'tsu. Ketika mereka mengatakan, orang-orang kafir mengatakan, a inna lamarduduna fil hafirah, a idza kunna 'idzaman nakhirah, qalu tilka idzan karratun khasirah. Nah, mereka di sini kan mengingkari, apa mungkin kami, kata mereka orang-orang kafir, apa mungkin kami yang sudah hancur lebur, tulang-tulangnya sudah hancur lebur, itu kemudian dihidupkan kembali? Apa mungkin dikembalikan lagi jasad kami dan kemudian dihidupkan kembali? Kalau memang seperti itu, nanti kami akan merugi karena akan dikembalikan di neraka. Tapi itu nggak mungkin, kata mereka orang-orang kafir. Maka dijawab, fa innama hiya zajratun wahidah. Membangkitkan dan menghidupkan orang-orang yang mati dari dalam kuburnya itu sesuatu hal yang sangat mudah.
Hanya dalam satu tiupan saja. Hanya dalam an-nafkhah ats-tsaniyah semuanya akan kembali seperti sedia kala dan hidup keluar dari dalam kuburnya. Nah, untuk menjelaskan bahwa itu sesuatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh orang-orang kafir. Dalam satu tiupan mereka sudah hidup di atas bumi ini. Artinya dengan proses yang tadi, yang kemarin juga sudah kita jelaskan. Tetapi mereka dalam satu nafkhah, yaitu an-nafkhah ats-tsaniyah, manusia sudah kembali ada di atas muka bumi ini dalam keadaan hidup. Setelah sebelumnya mati di dalam tanah, dalam satu tiupan sangkakala malaikat Israfil, manusia sudah hidup berada kembali di atas muka bumi ini. Fa'idahum bisahirah. Kemudian mereka tiba-tiba sudah berada di as-sahirah. Seketika itu mereka sudah berada di as-sahirah. Apa as-sahirah di sini? As-sahirah, sebagian ulama mengatakan itu adalah bumi yang baru. Al-ardu al-jadidah, bumi yang baru. Bahwa mereka dibangkitkan di bumi ini. Tetapi kemudian seperti yang kita telah jelaskan dalam forum-forum sebelumnya, bahwa setelah manusia itu dibangkitkan dari dalam kuburnya dan kemudian dikumpulkan di mahsyar, yang mahsyar itu adalah Ardus Syam, tanah Syam. Kemudian setelah itu manusia ini dipindahkan manusia yang telah berkumpul dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti pada hari kiamat berkumpul di Syam, ini kemudian dipindahkan di tempat gelap di dekat Sirat. Allah Subhanahu wa taala kemudian menghancurkan bumi ini dan Allah menciptakan bumi yang baru. Al-ardul jadidah, yang disebut dengan istilah al-ardu al-mubaddalah. Jadi bumi pengganti dari bumi yang kita tempati ini. Dan dia dikatakan min ardun min fiddah. Bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perak. Dia warnanya putih seperti perak, yang sifat-sifatnya itu berbeda dengan bumi yang kita tempati ini. Tidak ada lautan, tidak ada sungai, tidak ada pegunungan, tidak ada lembah, dan seterusnya. Tetapi dia rata. Rata seperti kulit yang ditarik, artinya sangat rata, datar, rata, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, nggak ada lautan, nggak ada pepohonan dan seterusnya. Tanah yang datar. Kemudian mereka, manusia yang tadi diletakkan di tempat gelap dekat Sirat, kemudian dikembalikan ke bumi ini, al-ardu al-jadidah, yang disebut dalam ayat ini fa'idahum bisahirah. Jadi mereka kemudian tiba-tiba seketika ketika ditiupkan sangkakala, mereka dibangkitkan dan hidup di bumi. Kemudian mereka dikumpulkan di mahsyar, dipindah ke tempat gelap dekat Sirat. Kemudian mereka dikembalikan pada bumi yang baru yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ardu al-jadidah, yaitu al-ardu al-mubaddalah. Hal ataka haditsu Musa. Kemudian di sini beralih konteksnya bagaimana? Beralih pada penjelasan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Karena di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasa bersedih dengan keadaan umatnya, orang-orang kafir Quraisy, yang mereka mengingkari
terhadap adanya al-ba'tsu, tentang adanya kebangkitan setelah kematian atau disebut qiyamah. Mereka mengingkari yaumul qiyamah secara umum. Sudah dijelaskan tentang kemungkinan terjadinya yaumul qiyamah secara akal, bahwa itu sesuatu hal yang pasti dan sesuatu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tetap saja, kebanyakan mereka tetap saja mengingkari terhadap adanya hari kiamat ini. Sehingga hal itu menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, bahwa umat para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk umatnya Nabi Musa alaihissalam, itu juga banyak di antara mereka itu yang mengingkari dan mendustakan nabinya. Termasuk Nabi Musa alaihissalam yang ditentang oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Dakwah beliau ditentang oleh Fir'aun laknatullah alaih dan para pengikutnya. Hal ataka hadithu Musa, hal ataka hadithu Musa. Kita baca dulu. Hal ataka ya Muhammadu, Muhammad, ana tawastaka ing sira ya Muhammad, hadithu Musa, qissatu Musa, kisah Nabi Musa. Wa tamarrudu Fir'auna, wa tamarrudu Fir'auna, lan bangkange Fir'aun. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi Tuwa. Tuwa ismun lil wadi. Tuwa adalah iku ismun jeneng lil wadi, kedue lembah. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Tagha ay tajawaza, was nglewati sapa Fir'aun al hadda ing wates fil kufri ing dalam kekufurane. Faqul halaka ay ad'uka, mongko ngucap sira Musa, ad'uka, sebentar, faqul halaka ila anta zakka. Ini nanti sudah berbeda ya, konteksnya kita baca nanti. Kita cerita dulu tentang Nabi Musa alaihissalam. Jadi wahai Muhammad, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang kepadamu kisah tentang Nabi Musa, dakwahnya Nabi Musa dan pembangkangan Fir'aun terhadap Nabi Musa. Ketika Tuhannya itu memerintahkan, atau ketika Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala itu memanggilnya di sebuah lembah yang disucikan, yaitu namanya lembah Tuwa. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu kepada Fir'aun karena sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas di dalam kekufurannya. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan pembangkangan Fir'aun kepada dakwah Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi Fir'aun itu bukan nama orang. Ya, Fir'aun itu adalah gelar, gelar seorang raja di Mesir. Itu namanya Fir'aun. Seperti ada kaisar, seperti ada setiap daerah itu kan ada nama-nama khusus.
raja atau yang di Pertuan Agung dan sebagainya. Itu ada gelar-gelar untuk para raja yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Nah, kalau di Mesir itu namanya Fir'aun. Jadi dia bukan nama seseorang. Karena nama asli dari Fir'aun itu adalah Al-Walid ibnul Mus'ab. Al-Walid ibnul Mus'ab ini nama Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa. Karena Fir'aun itu banyak. Ada Fir'aun sebelum Al-Walid ibnul Mus'ab, ini ada Fir'aun juga. Setelahnya juga ada Fir'aun. Tapi Fir'aun yang kafir, yang mengaku sebagai Tuhan, yang menentang dakwah Nabi Musa, itu namanya siapa? Al-Walid ibnul Mus'ab. Fir'aun yang namanya Al-Walid ibnul Mus'ab. Nah, ini yang dia menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita tahu dalam kisah bahwa Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi Musa kemudian menerima wahyu dan diangkat menjadi seorang nabi. Berawal dari Nabi Musa alaihissalam itu membunuh seorang Qibti, yaitu orang suku asli Mesir yang kafir. Yang Nabi Musa membunuhnya tanpa sengaja, tanpa sengaja. Ketika itu ada orang Bani Israel yang dizolimi oleh orang Qibti, yang mereka bertengkar. Kemudian Nabi Musa alaihissalam hendak untuk meleraikan itu, tetapi Nabi Musa kemudian memukul orang Qibti itu tanpa bermaksud untuk membunuhnya. Yang pertama yang harus kita ketahui, Qibti itu orang kafir. Kemudian Nabi Musa alaihissalam tidak bermaksud untuk membunuhnya, tetapi Nabi Musa memukulnya. Karena Nabi Musa alaihissalam itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya berupa kekuatan tangan beliau. Tetapi saat itu beliau kan belum diangkat menjadi nabi. Nah, tetapi ala kulli hal orang Qibti itu kemudian mati. Padahal Qibti itu adalah sesuku dengan Fir'aun. Nah, pada waktu itu karena itu suku asli sana. Maka Nabi Musa alaihissalam yang ketika itu masih muda, kemudian beliau pergi dari Mesir sampai ke daerah Madian. Sampai di daerah Madian. Di sana, ini kita cerita singkat saja. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam yang berdakwah di daerah Madian. Nah, Nabi Syu'aib itu memiliki putri, kemudian dinikahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka beliau pun hidup di Madian, Nabi Musa dengan istrinya bersama Nabi Syu'aib di Madian beberapa lama. Nah, setelah itu Nabi Musa alaihissalam ingin kembali. Beliau rindu dengan kampung halamannya, ingin kembali ke Mesir. Dalam perjalanan Nabi Musa alaihissalam sampai pada suatu tempat. Beliau bersama istrinya sampai pada suatu tempat yang dia tersesat jalan. Nah, karena perjalanan pada waktu itu nggak seperti perjalanan pada masa sekarang. Kalau kalian tersesat ada Google Map, tinggal pakai Google Map kemana ini arahnya. Nah, itu bisa tahu zaman sekarang. Dan transportasi sekarang kan juga mudah. Nah, transportasi mudah. Kalau mau ke Jakarta ya tinggal naik bus jurusan Jakarta, naik kereta jurusan Jakarta. Udah sampai sendiri, ditinggal tidur sudah sampai ke tujuan. Mau ke Riau misalnya tinggal naik pesawat yang jurusan Riau. Asal jangan salah jurusannya. Nanti kalau salah ya nggak sampai. Tapi kalau benar maka akan sampai tujuan, ditinggal tidur sudah sampai. Sekarang
Tapi di masa lalu perjalanan itu berjalan kaki, berjalan kaki dan belum ada rute jalan raya dan sebagainya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam dengan keluarganya itu sempat tersesat jalan di suatu tempat. Yang kemudian di saat itu, di malam yang gelap, Nabi Musa alaihissalam itu ingin menyalakan api, tetapi beliau tidak bisa karena kebutuhan terhadap api, penerangan di malam hari, karena di tempat yang sepi, tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam melihat cahaya yang sangat terang. Ini dalam perjalanan Nabi Musa diangkat menjadi seorang nabi. Kita menceritakan ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa." Di situ Nabi Musa alaihissalam melihat ada sebuah cahaya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendekati cahaya itu. Ternyata cahaya itu cahaya yang sangat terang, yang tersambung sampai ke langit. Cahaya itu yang berada pada sebuah pohon di sebuah lembah, di sebuah lembah yang kemudian dikenal dengan lembah tua ini. Lembah namanya Tua. Jadi Tua itu bukan orang tua. Tua itu nama. Dikatakan di sini nama dari suatu lembah. Ismun lil wadi, nama dari sebuah sebuah lembah. Jadi didatangi, ternyata berpusat pada sebuah pohon. Cahaya itu ada pada sebuah pohon yang dia meninggi. Cahaya itu sampai ke langit. Cahaya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta cahaya, dia tidak seperti cahaya dan bukan cahaya sama sekali. Itu cahaya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ beliau mendapatkan wahyu kenabian. Beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam perjalanan beliau pulang ke Mesir dari Madian. Dan kemudian idhab ila fir'auna innahu tagha, beliau diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Al-Walid ibnul Mus'ab yang tagha, dia sudah berlebihan di dalam kekufurannya karena dia sendiri, Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Bukan hanya kufur, tetapi dia memerintahkan kepada rakyatnya untuk menyembah dirinya. Itu Fir'aun, sehingga sudah melampaui batas dalam hal kekufuran. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini diberikan sebuah tongkat dalam hal sebagai mukjizat bagi Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah. Karena seorang nabi itu diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah dengan sebuah mukjizat. Sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seorang nabi yang nggak bisa ditandingi oleh apapun. Itu yang disebut dengan mukjizat. Jadi mukjizat hanya diberikan kepada nabi, dan mukjizat itu tidak bisa dilawan oleh hal yang semisalnya. Nggak bisa. Berbeda dengan sihir. Kalau sihir bisa dilawan, bisa dikalahkan. Tetapi kalau mukjizat itu tidak bisa dikalahkan, karena dia mukjizat artinya melemahkan orang-orang yang menentang beliau, sehingga mau nggak mau orang yang melihat mukjizat itu
mengakui tentang kenabian seorang nabi. Itu namanya mukjizat. Kalau seseorang kemudian sudah melihat mukjizat, kemudian dia tetap dalam kekufurannya, maka ini namanya ingkar, ini namanya juhud, dan dia kafir dengan itu. Karena apa? Tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan bahwa hidayah itu Allah yang menentukan. Ada sebagian orang dia nggak melihat mukjizat Nabi, seorang Nabi, tetapi dia Muslim. Tapi ada orang yang diperlihatkan mukjizat Nabi berkali-kali, dia tetap dalam kekufurannya. Itu karena hidayah itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sebuah tongkat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang tongkat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di awal Nabi Musa diberikan mukjizat sebuah tongkat itu yang beliau pegang. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkat itu. Ketika dilemparkan tongkat itu, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular betulan. Jadi bukan ular-ularan. Kalau para tukang sihir nanti diceritakan, itu tali-talinya itu berubah jadi kayak ular. Nah, artinya dalam penglihatan orang itu kayak ular. Itu kalau sihir itu begitu. Sihir itu dia mengelabui mata yang memandang, padahal dia bukan ular tetapi terlihat kayak ular, padahal bukan. Tapi kalau tongkatnya Nabi Musa ini ketika Allah memerintahkan, sebelum nanti terjadi yang kedua kalinya ketika berhadapan dengan saharatu Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun. Di awal ketika beliau diberikan sebuah tongkat sebagai mukjizat bagi beliau, tongkat itu dilemparkan oleh Nabi Musa atas perintah Allah, dan tiba-tiba menjadi seekor ular yang sangat besar, yang sebagian riwayat mengatakan lebar mulutnya itu 20 meter. 20 meter itu sampai mana? Itu lebar mulutnya. Kalau dia membuka mulutnya itu bisa semua orang kalau ditelan itu masuk. Jadi mulutnya lebarnya 20 meter. Kemudian ada taring-taringnya, sehingga ketika itu Nabi Musa alaihissalam itu sempat takut. Ini takutnya namanya khauf tabi'i. Khauf tabi'i itu jaiz bagi Nabi. Yang mustahil itu al-jubn, yaitu takut yang berlebihan, al-khaufus syadid. Tapi kalau takut yang sifatnya tabi'i alami, misalnya lihat ular takut, itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Karena Nabi Musa ketika itu kaget, ketika dilemparkan tiba-tiba jadi ular yang sangat besar, sehingga Nabi Musa sempat berbalik. Sehingga kemudian dikatakan oleh Allah, la takhaf, kamu jangan takut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam kemudian diperintahkan oleh Allah untuk memegang tongkat itu lagi. Dipegang lagi, kemudian berubah jadi tongkat kembali. Itu tongkat Nabi Musa. Dan bukan hanya itu, fungsi tongkatnya Nabi Musa itu bukan hanya itu saja. Jadi ini memang bukan tongkat biasa. Bukan tongkat biasa. Tongkat Nabi Musa alaihissalam itu multifungsi, multiguna, artinya banyak kegunaannya. Selain sebagai mukjizat, beliau itu kan mengembalakan kambing. Beliau sehari-harinya bisa tongkat itu digunakan untuk memukul pohon-pohon sehingga kemudian dedaunannya itu bisa dimakan oleh kambing-kambing beliau.
Kemudian di tempat yang panas, misalnya panas, maka tongkat itu ditancapkan ke bumi, kemudian menjadi rindang di atasnya. Nah, tongkat itu kemudian tumbuh seperti pepohonan, menjadi rindang, dan Nabi Musa bisa istirahat di bawahnya. Dan bisa memunculkan buah-buahan pohon itu yang kemudian dimakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu keajaiban dari tongkat itu. Tongkat itu kalau di tempat yang ada air, sumur misalnya, maka tongkat itu bisa dimasukkan ke dalam sumur untuk mengambil air. Jadi tiba-tiba kalau dimasukkan, maka tongkat itu bisa memanjang sesuai kebutuhan. Jadi kalau sumurnya dalam sekali, misalnya sampai 100 meter, maka tongkatnya memanjang. Dan di bawahnya itu terbentuk seperti timba. Nah, itu keajaiban. Jadi tongkat itu dia memanjang sampai ke dalam, sampai ke air, kemudian dia mengambil air, kemudian diangkat lagi. Itu keajaiban tongkat ini. Selain yang pertama tadi. Kemudian kalau di tempat yang nggak ada air, nggak ada sumur, nggak ada air, maka tongkat itu ditancapkan, maka mengeluarkan air. Nah, tongkat itu akan mengeluarkan air yang dibutuhkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini. Ketika Nabi Musa alaihissalam di belakang hari itu akan membawa kaumnya dari Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai pada suatu lautan. Di belakang ada tentara Fir'aun, di depan itu ada lautan. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk memukul lautan itu, dan kemudian berubah menjadi 12 jalan. Nah, 12 jalan. Lautan itu membelah menjadi 12 jalan yang kemudian Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya itu melewati jalan itu untuk menyeberang. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikutinya dari belakang. Ketika Nabi Musa sudah sampai seberang beserta kaumnya Bani Israel, Fir'aun dan para pengikutnya, bala tentaranya masih ada di lautan. Allah memerintahkan untuk memukulkan tongkat itu ke dalam ke lautan, sehingga kemudian akhirnya kembali seperti semula, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya mati tenggelam di lautan. Nabi Musa alaihissalam ketika umatnya itu dalam keadaan haus karena kemarau, tidak ada air, beliau memukulkan tongkatnya itu ke sebuah batu yang keras. Kemudian muncul mata air, 12 mata air dari sebungkah batu itu. Itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam, yaitu berupa tongkat, di antaranya berupa tongkat. Asa Musa, tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Sekarang di mana tongkat itu? Allahu a'lam. Nah, karena ada sebagian orang yang ngaku-ngaku ini tongkatnya Nabi Musa, padahal tongkat dia yang dibeli di pasar. Nah, tetapi dia bilang ini tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam ini diberikan bekal berupa tongkat yang menjadi mukjizat bagi Nabi Musa alaihissalam. Jadi dikatakan dalam ayat ini, idznadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi siapa namanya? Fir'aun. Fir'aun ini sebenarnya orang yang memelihara, Fir'aun yang ini, yang kafir ini, orang yang memelihara Nabi Musa alaihissalam di saat kecil. Perlu kita ketahui, di masa itu ada 2 orang namanya Musa.
Ada Musa Rasulullah, ada Musa As-Samiri, ada Musa As-Samiri. Nah, Musa yang nabi ini itu di waktu kecilnya itu dipelihara oleh atau bukan dididik, dia Fir'aun ya. Tapi diasuh bahasanya, diasuh di istana Fir'aun. Karena dalam kisah kelahiran Nabi Musa alaihissalam, di saat itu Fir'aun bermimpi yang kemudian ditafsirkan oleh para ahli tafsir bahwa ahli tafsir mimpi itu bahwa akan terlahir seorang anak laki-laki yang nanti akan menghancurkan kekuasaan Nabi Musa. Maka Fir'aun kemudian memerintahkan prajuritnya untuk mengawasi perempuan-perempuan yang hamil. Dipantau semua perempuan yang hamil, kalau melahirkan seorang bayi laki-laki maka dibunuhnya, karena khawatir nanti itu anak itu yang nanti akan mengguncang dan merobohkan kekuasaan Fir'aun ini. Tetapi ibu Nabi Musa alaihissalam ketika itu juga beliau sedang hamil, tetapi dengan kehendak Allah tidak terlihat kehamilan beliau. Tidak terlihat kehamilan dari ibu Nabi Musa alaihissalam, sehingga sampai kemudian beliau melahirkan karena khawatir nanti akan dibunuh putranya ini, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dilepaskan di sungai, di sungai Nil. Kemudian ini singkat cerita, dihanyutkan di sungai Nil dan sampailah di belakang istana Fir'aun, yang kemudian ditemukan oleh Sayyidah Asiyah, istri Fir'aun. Asiyah ini seorang muslimah, tetapi suaminya kafir. Dalam syariat ketika itu, seorang perempuan muslimah itu boleh dinikahi oleh laki-laki kafir. Kalau dalam syariat Nabi Muhammad, seorang muslimah nggak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Nggak boleh, apakah kafirnya murtad atau kafirnya asli, agamanya apapun, nggak boleh seorang muslimah menikah kecuali dengan seorang muslim. Suami itu harus muslim. Itu dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Tetapi di masa itu seorang muslimah boleh dinikahi oleh seorang laki-laki kafir. Dan Asiyah itu suaminya kafir, bahkan dedengkotnya orang kafir, Fir'aun. Yang disebut di dalam Al-Quran tentang kekufurannya. Nah, Asiyah seorang perempuan solehah, bahkan termasuk afdhalun nisa, termasuk perempuan yang termulia setelah setelah Maryam, Fatimah, termasuk ada Asiyah, istri dari Fir'aun. Nah, ditemukan, kemudian beliau ingin memelihara anak itu. Awalnya beliau memohon kepada suaminya agar bisa menerima bayi itu untuk diasuh. Akhirnya disetujui dan hidup bersama Fir'aun. Kalau kita ceritakan panjang ini ya, kisah bagaimana dia waktu kecil menarik jenggotnya Fir'aun dan seterusnya. Itu enggak kita ceritakan. Tetapi kita ingin mengatakan bahwa di sini ini Musa yang nabi itu di waktu kecil itu diasuh oleh Fir'aun, di istana Fir'aun. Tetapi yang menyusuinya itu tetap ibunya. Karena ketika itu kan dicarikan ibu susuan. Dan Nabi Musa setiap perempuan menyusui nggak mau. Hanya ketika ibunya yang datang itu kemudian beliau mau menyusu. Jadi beliau tetap disusui oleh ibunya yang datang ke istana untuk menyusui anaknya itu, yaitu Nabi Musa alaihissalam, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa. Nah, Musa ini yang kemudian menjadi nabi. Ada Musa yang lain, namanya Musa As-Samiri. Ini yang kafir. Ini di waktu kecil itu diasuh oleh malaikat Jibril.
Jadi diasuh oleh malaikat Jibril, tapi akhirnya kafir. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa hidayah itu Allah yang menciptakan, Allah yang mentakdirkan. Nabi Musa yang diasuh oleh Fir'aun menjadi Muslim, bahkan Rasulullah, Nabiullah. Kemudian Musa Samiri yang dididik oleh Jibril, didikan Jibril, bukan didikan kita, orang biasa, didikan Jibril. Jibril itu pemimpin para malaikat, nggak pernah bermaksiat. Aulia Allah, termasuk afdal aulia illah, termasuk. Tetapi apa? Beliau itu justru menjadi kafir, yang menunjukkan bahwa hidayah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, fa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu. Musa yang dididik, yang dipelihara, yang diasuh oleh Jibril itu kafir, sedangkan Musa yang diasuh oleh Fir'aun itu menjadi seorang nabi yang diutus menjadi seorang rasul. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan sebelumnya. Faqul halaka ila an tazakka, dan seterusnya insyaallah. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.